ada penjenguk orang sakit, Profesor Basuki, yang kami hormati selaku pembina BSMI Pengurus Pusat, kemudian serta Bapak Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan rahmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita Thalabul Ilmi dalam kajian rebuan yang diselenggarakan oleh BSMI Jakarta. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini dalam rangka bersama-sama mencari ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya semoga tetap bisa menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini bersama-sama akan kita simak dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Itang tentang adab menjenguk orang sakit. Bagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa BSMI adalah lembaga kemanusiaan yang tentunya ada juga peran di dalamnya bagaimana kita menghibur para penyintas kalau di dalam musibah dengan cara menjenguk. Nah, tentunya ada hal-hal apa saja yang nanti akan menjadi bernilai ibadah untuk kita semua, bahwa menjenguk adalah bagian dari kewajiban kita seorang muslim kepada sesama muslim lainnya. Kemudian apa saja adabnya, kemudian apa manfaatnya, kemudian ibrah apa yang bisa diambil dari itu semua, nanti akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini oleh Ustaz Itang Rusmana. Izin menyampaikan, Ustaz Itang Rusmana, profesi singkatnya beliau adalah mudir dan dosen Ma'had Ali An-Nuaimi, Ketua Yayasan Sangkan Al-Quran Mardani 5, kemudian Ketua Kadi Jakarta Pusat, dan Wakil Ketua Komite Etik Syariah Rumah Sakit Yarsi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan malam hari ini mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Itang Rusmana untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ihsan was sihhati wal afiyah wa ad-da'wah wal jamaah wal khair wal bir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Fasallillahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man ihtada bihuda wa taba'a sabila wa nahaja nahja ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin.
وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وإذا عطش فحمد الله فشمته atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang ada di Zikas BSMI Pusat, bil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita semua, Profesor Dr. Basuki hafizahullahu ta'ala wa mata'allahu bituli hayatihi wa nafa'allahu bika al-islam wal muslimin insyaallah ta'ala. Barakallah dokter. Kemudian juga moderator kita Kang Piyu dan sahabat-sahabat di Rumah Sakit Al Fauzan. Kemudian juga sahabat-sahabat di Jakarta Pusat yang turut bergabung bersama kita. Bersama kita juga ada Profesor Irdam Ahmad, ya, guru besar di Universitas Pertahanan, dan sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat bergabung dalam Zoom pekanan kita, alhamdulillah difasilitasi oleh Zikas BSMI. Semoga menjadi amal kebaikan, menjadi amal soleh, dan bagi kita juga mendapatkan ilmu yang manfaat. Di samping kita tentu menjalin hubungan silaturahim ya dengan pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya share materi ya yang akan kita bahas pada malam ini. Bukan ini ternyata. Afwan. Maaf ini. Kita buka dulu ya, ini dia ya. Jamaah sekalian, insya Allah tema kita jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Adab menjenguk ya. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia ya tentu tidak selamanya dalam kondisi sehat. Tidak selamanya kaya, tidak selamanya senang. Tidak selamanya matahari itu bersinar. Tapi kadang kalau malam datang maka hilanglah sinar sang surya. Ada malam, ada siang, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita dalam setiap episode yang dilalui oleh kita. Yang jelas, apapun kondisinya, mudah-mudahan dalam setiap kondisi kita
masih bisa bertasbih dengan alam semesta, dengan alam jagat raya, ya, dalam simfoni tasbih, simfoni ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi kita sekalian. Ketika Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka ibadah kepadaku. Nah, ibadah kepada Allah tentu karena kondisi kita tidak selamanya sehat. Nah, dalam sakit, apa kita bisa ibadah? Apa kita bisa dapat kebaikan? Tentu, itu yang akan kita bahas. Bahkan ada sebuah hadis Rasul mengatakan, kalau orang terbiasa sholat jamaah, maka ketika dia sakit sehingga tidak bisa hadir berjamaah, kutiba lahu, ya, ajru al jamaah, maka dicatat baginya pahala berjamaah meskipun dia tidak menghadirinya, karena kebiasaan baik itulah yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tadi disampaikan ada 6 hak sesama muslim. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hakul muslim ala muslim situn. Hak sesama muslim itu ada 6. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa gerangan wahai Nabi 6 hak itu? Kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila jumpa dengan muslim yang lain, maka sampaikan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, datang. Penuhi panggilan, penuhi undangan. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila diminta nasihat, berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila saudara kita yang muslim bersin, fahamidallaha, dan dia ucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka balas ucapan itu dengan kita katakan yarhamukallah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada engkau wahai saudara. Wa idza maridha fa'udhu, apabila sakit maka kita tengok. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal maka antarkan sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dari 6 hak sesama muslim ini ada poin wa idza maridha fa'udhu, apabila sakit maka tengoklah dia. Ya, jumpai, tengok begitu. Nah, berarti nengok orang yang sakit itu merupakan hak bagi yang sakit dan tentu kewajiban bagi yang sehat gitu ya. Maka salafus saleh dulu ketika ada ya sahabatnya tidak dijumpai dalam majelis, yaqulu al-A'mash rahimahullah, al-A'mash mengatakan, kunna naq'udu fil majlis. Fa idza faqidna ar-rajula salasata ayyamin sa'alna anhu. Al-Amash berkata, jika ada sahabat tidak hadir selama 3 hari di majelis, ya, kami lagi duduk-duduk di majelis gitu. Biasanya si fulan hadir, si fulan hadir. Kok nggak kelihatan? Kalau 3 hari nggak kelihatan, sa'alna anhu, kami tanya-tanya, kemana dia? Jadi nggak dicuekin gitu ya. Kalau majelis dulu semua majelisnya offline, tapi sekarang kan ada majelis online seperti kita malam ini. Bagus juga kalau membernya gitu ya, member yang biasa hadir di Rebuan ini siapa aja nih. Nanti yang biasa member nggak datang, si Fulan kok nggak datang? Nah, itu ditanya tuh. Sa'alna anhu. Itu kudu ditanya tuh sama panitia. Nah, si Fulan kemana nih? Biasanya hadir kalau 3 pertemuan, ya nggak hadir. Kalau 3 pertemuan nggak hadir itu kebangetan banget, berarti sebulan. Nah, itu ditanya, artinya ada ini ya perhatian gitu, nggak dicuekin.
Hadir monggo, nggak hadir ya nggak apa-apa, nggak. Wa idza waqidna rajul salasata ayyam sa'alna anhu. Kalau ada orang yang nggak datang 3 hari, kami tanya katanya. Wa in fa in kana maridan fa udnahu. Wa in kana maridan udnahu. Kalau dia ketahuan sakit, kami tengok. Subhanallah jamaah sekalian, ini ada salafus saleh ya yang mereka lakukan kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya dalam bermajelis gitu. Nah, nanti siapa nih yang nggak datang, eh, kita cariin gitu, Prof ya. Si Fulan, oh ketahuan sakit, ya udah kita tengokin ya. Cuman masalahnya ini kalau ada yang sakitnya di Papua, ini kayaknya orang Papua ada juga nih. Dari Papua, dari mana? Wah, kita nyengajain nengokin nih. Pakai ambulan PSMI biar cepat di jalan. Ya, nggak dapat rintangan gitu. Nah, sakit, Bapak Ibu sekalian itu menggugurkan dosa. Ini perlu disampaikan ini di tim apa itu ya, kalau di rumah sakit itu. Eh, Sebentar ini kami juga apa namanya tergabung dengan komite syariah, komite etik syariah di rumah sakit Yarsi itu, Prof. Nah, ada kan petugas apa eh, Binroh, apa namanya Prof tuh? Binroh, Binroh Binroh, kalau di sana. Ya. Binroh ya. Nah, Binroh ini bisa menyampaikan hadis ini, bisa menyampaikan hadis tersebut begitu ya kepada apa namanya pasien-pasien kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta al-ham ya yuhimmuhu illa kaffarallahu bihi min sayyiatihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang ditimpa, tidaklah seorang mukmin mendapatkan wasab, ya, wala nasab, mendapatkan musibah, penyakit, sakit, kemudian kesedihan, gundah gulana, ya, keresahan, illa kafarallahu bihi min sayyiatihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan. Artinya dengan sakit tersebut ada potensi menghapus dosa, menghapus kesalahan yang dilakukan. Jadi di sini tadi poinnya, karena Allah nyuruh ibadah kepada kita gitu ya, maka dalam sakit pun kita bisa ibadah dengan sabar. Tentu sakitnya diterima dengan sabar, dengan ridho, ya. Tetapi kalau marah-marah, tidak terima, ngedumel, tentu dia tidak akan mendapatkan fasilitas yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu syair mengatakan, ya, kadang sakit ini menjadi nikmat dan nikmat itu bisa menjadi musibah, gitu. Jadi apa namanya musibah menjadi nikmat, bisa juga nikmat menjadi musibah. Qad yan'amullahu bil balwa wa in 'azumat. Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan nikmat kepada hambanya bil balwa, justru dengan ujian. Wa in 'azumat, sebesar apapun ujian yang menimpa. Ya, sebesar apapun ujian yang menimpa. Justru di situ nikmatnya. Di situ Allah ingin memberikan kenikmatan gitu ya. Ya, contoh sederhana, kita tidak akan bisa makan enak kalau nggak lapar. Nah,
Meskipun makanannya sederhana, tapi kalau kondisi laparnya memuncak karena nggak ketemu makanan, itu nikmatnya luar biasa. Jadi eh, tidak menemukan makanan, ya, atau kesulitan makanan pada saat tertentu, itu jangan disesali atau gak usah marah-marah. Mungkin Allah ingin memberikan nikmat kepada kita supaya nanti ketika dapat nikmat itu kerasa nikmatnya luar biasa. Ketika ketemu makanan nikmatnya luar biasa. Qad yan'amullahu bil balwa wa in 'azimat. Ya. Wa yabtalillahu ba'dal qaumi bin ni'ami. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian kaum dengan apa? Dengan kenikmatan justru. Ya. Justru dia diuji dengan kenikmatan yang Allah berikan. Bisa sabar apa enggak? Makanya kita ngelihat dalam sebuah ayat Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian bisyarri dengan keburukan wal khairi dan juga dengan kebaikan. Jabatan, posisi, kekayaan, ya, wajah ganteng, wajah cantik, baju bagus. Itu bisa jadi ujian juga, bisa jadi nikmat juga. Nah, jangan disangka yang dapat ujian itu mereka yang sakit, mereka yang menderita, atau mereka yang apalah gitu ya, kekurangan makanan. Tidak hanya itu. Justru Allah katakan ya wa nabluukum bisyarri wal khair, dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Fitnatan, sebagai ujian, wa ilaina turja'un. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tadi saya sampaikan juga orang yang sakit, tapi kalau dia teguh ya, kalau dia selama sehatnya itu istiqomah, maka saat sakit pun dia akan kebagian share kebaikan. Dalam sebuah hadis qudsi, innallaha azza wa jalla yaqul inni idzabtalaitu abdan min ibadi mu'minan. Aku, kata Allah, kalau menguji seorang hamba dari hamba-hambaku, mukminan, dan dia terima dengan iman, kondisinya dia beriman, fahamidani ala mabtalaituhu, dia memujiku, dia mengucapkan alhamdulillah dapat ujian. Alhamdulillah saya diuji ini, saya sakit kepala, ya. Fahamidani, dia memujiku, kata Allah, ala mabtalaituhu, atas ujian yang aku berikan. Fa innahu yaqumu min madja'ihi dzalika, maka ketika dia bangun dari tempat tidurnya, kayaumin waladathu ummuhu minal khataaya, seperti bayi yang baru lahir, ya, dalam hal hilang tuh dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi kalau kita cermati hadis ini, beriman, ya, terima, ridho, ikhlas atas ujian yang dia terima. Kemudian setelah itu fahamidani, dia malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya. Allah berikan saya sakit. Alhamdulillah, eh, ini begini, ini begitu. Alhamdulillah kepala ini masih pusing dan lain sebagainya. Fahamidani ala mabtala itu. Maka orang yang seperti itu berguguran tuh dosanya, kata Rasulullah. Bahkan kayaumin waladatu ummuhu minal khataaya, seperti anak yang baru lahir, yang baru dilahirkan oleh ibunya, saking dia nggak bawa dosa apapun. Wa yaqulur rabbu azza wa jal, dan Allah berfirman, ana qayyadtu abdi wabtalaituhu wa ajru, ya, wa ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa sahihun. Kata Allah, ana qayyadtu abdi, aku ikat tuh si hamba, jadi nggak bisa kemana-mana kalau lagi sakit. Wabtalaituhu, dan aku uji dia, ya. Tapi
wa ajru lahu, mereka yang sakit, yang nggak bisa kemana-mana itu tetap dapat share pahala, ya, dapat share pahala. Kama kuntum tujruna lahu, sebagaimana kalian ketika sehat kalian dapat pahala sholat jamaah, dapat pahala saum sunnah, dapat pahala baca Quran, dapat pahala ini itu. Lagi sakit nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tapi tetap dia dapat pahala, ya, dia dapat kebaikan yang biasa dia lakukan ketika sehat. Nah, tapi ketika sehat nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah baca Quran, jangan dia kepedean, wah saya dapat pahala baca Quran nih, saya dapat pahala sholat jamaah, kagak, itu bagi yang biasa, gitu ya. Jamaah sekalian, terus kalau ngejenguk orang sakit apa pahalanya? Satu, didoakan malaikat, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, Ali mengatakan, saya baca yang biru, ya, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, ya. Atau di atasnya tuh bagus sekali. Fa'an Abi Fakhitah, Abu Fahitah bilang, akhadha Aliyun biyadi, Ali mengambil tanganku. Waqala intolik bina ilal Hasan na'uduhu. Yuk kita nengokin Hasan, ya, Hasan putranya mungkin. Fawajadnahu indahu Aba Musa. Ketika sampai di rumah Al-Hasan, di rumah Al-Hasan itu sudah ada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Faqala Ali, kemudian Ali bertanya kepada Abu Musa, ya, a'aidan ji'ta ya Aba Musa amzaira. Wahai Abu Musa, engkau ini datang kemari niat nengokin atau kunjungan biasa gitu. Nah, jadi niatnya penting nih, Bapak Ibu sekalian. Datang sama seseorang, dengar dia sakit. Nah, kita niat nih datangin dia untuk apa? Nengokin, jenguk. Ada juga dengar misalkan si fulan sakit. Dan si yang sakit itu punya utang. Kebetulan nih. Kemarin-kemarin dicari nggak dapat. Nah, kalau sakit dia nggak bisa menghindar, nggak bisa kemana-mana. Nah, itu zairon. Atau ya kunjungan biasa aja. Kata Al-Hasa, kata Abu Musa, la bal'aidan. Saya kesini nengokin yang sakit. Kemudian Ali bilang, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malak. Tidaklah seorang ya menengok seorang muslim di pagi hari kecuali akan mendoakan kepada dia 70.000 malaikat hatta yumsiya, sampai sore. Wa in adahu asyiyatan, kalau dia nengokinnya sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia mendapatkan taman di surga yang rimbun. Kharif, rimbun, ya. Lebat sekali, pasti kalau lebat subur dia tanamannya. Mungkin juga buahnya nanti sangat baik. Jadi dapat doa malaikat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, turunnya rahmat dan ampunan Allah. Nabi bilang, man ada maridhan khadha fir rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Sesiapa yang menjenguk orang sakit, maka dia akan menyelami rahmat Allah. Dan hingga dia duduk, ya, kalau dia udah duduk tuh di tempat yang sakit gitu ya, ngobrol macam-macam, kok ada istaqarra fiha, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat itu
tetaplah pada dirinya. Ya, dia benar-benar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya, ampunan dan rahmat Allah. Yang ketiga, dapat nikmat. Innal muslim idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Seorang muslim yang nengok saudaranya yang muslim, maka dia itu sama seperti berada di taman surga sampai dia balik lagi, gitu ya. Dia sama seperti berada di taman surga sampai dia kembali. Yang keempat, dengan nengokin orang sakit, ini kita bisa merenungkan nikmat. Salah seorang ulama bilang begini, zuris sijna marratan fil umr li ta'rifa fadlallah 'alaika fil hurriyah. Ya, setahun sekali atau seumur hidup minimal sekali aja datang ke penjara supaya Anda tahu, katanya, nikmatnya merdeka, nikmatnya bebas. Ya, di penjara itu nggak enak. Zuril mustashfa marratan fi syahr. Sebulan sekali kunjungilah rumah sakit. Saya sih sebulan sekali kunjungi rumah sakit, Dok. Ya, kontrol bulanan. Lita arifa fadlallahi alaika fis sihhati wal afiyah. Supaya Anda tahu keutamaan yang Allah berikan, kenikmatan sehat dan afiat. Zuril hadiqah marratan fil usbu. Seminggu sekali jalanlah ke taman, main di taman. Lita'rifa fadlallahi alaika fi jamalit tabi'ah. Supaya Anda mengetahui keutamaan Allah, karunia Allah yang namanya keindahan alam. Zuril maktabah marratan fil yaum. Ya, sehari sekali, setiap hari kunjungi, katanya, perpustakaan. Lita'rif fadlallahi alaika fil aqli. Supaya ya Anda tahu betapa Allah memberikan nikmat akal ini sangat luar biasa. Ya, kalau melihat maktabah, perpustakaan begitu besar, itu kan isinya otak-otak manusia, gitu ya. Pikiran manusia, ilmu yang tertuang dalam buku. Tetapi zur rabbaka kulla anin li ta'rifa fadlahu 'alaika fi ni'amil hayat. Kunjungi Allah itu setiap saat supaya kita tahu betapa karunia Allah ini luar biasa dalam kehidupan. Terakhir, kalau menjenguk orang sakit, apa yang mesti kita lakukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau menjenguk orang sakit nih ngapain? Yang pertama, mencari waktu yang tepat. Jangan semaunya kita, gitu. Khusus janjian dulu, kami mau jenguk, waktu yang pas jam berapa. Terutama kalau dia di rumah, ya. Dia di rumah mungkin sudah ada janji dengan yang lain, sudah ada yang mau datang ke rumah, rumahnya sempit, terbatas, tidak bisa memuat orang banyak, begitu, maka penting untuk janjian, gitu ya, mencari waktu tepat. Nah, ada hadis mengatakan la ya'udu maridhan illa ba'da salasin. Tidak menjenguk orang sakit kecuali setelah 3 waktu. Apa 3 waktu itu? Yang pertama, terlarang, ya, ba'da subuh. Jangan bertamu ba'da subuh kecuali memang sahibul bait mempersilahkan. Kenapa? Karena kalau ba'da subuh mungkin rumah masih berantakan, ya. Aurat, ya sahibul bait namanya juga baru bangun tidur, mungkin aurat belum tertutup dengan baik, ya, kemudian makanan juga belum tersaji, kecuali sekali lagi kalau sahibul bait memang menyiapkan waktunya di ba'da subuh. Yang kedua, ba'da zuhri min ba'di zahirah, ya, setelah zuhur. Ya, setelah zuhur itu waktunya qailulah, ya, tidur siang, istirahat. Mungkin orang bercengkrama dengan saudara-saudara, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Maka hindari itu. Nah, makanya kalau di rumah sakit jam 11 sampai jam 1, ya, waktu jenguk.
Nah, pasca itu ya yang sakit mesti istirahat. Yang ketiga, mimba di sholatil isya. Kalau di Al-Quran, hindari ya dari setelah sholat isya. Nah, orang-orang mau istirahat juga gitu. Mau istirahat, mau rebahan, mungkin juga sudah tidak pakai baju tutup aurat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hindari itu kecuali tentu kalau sudah ada janjian. Kalau sudah ada janjian maka dipersilahkan. Yang kedua, ketika jenguk itu tanyakan kondisi. Tentu tanyakan kondisi dia ya. Jangan kan tanyakan kondisi yang lain. Ini lagi sakit tanya, bagaimana kondisi perpolitikan 2024 ini? Tambah sakit lah dia tuh. Ya, ya kecuali kalau memang dia nanya gitu ya, mungkin ketika sakit nggak dapat updating di Indonesia itu kayak gimana ya, diskusi lah. Mahmud bin Labid bilang, lama usiba akhalu Sa'din yaumal khandaq fasakula hawwaluhu inda mra'atin yuqalu laha Rufaidah wa kanat tudawil jarha. Ketika Sa'ad terluka ya pada perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az atau Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kalau yang memang terluka itu Sa'ad bin Mu'az, Sayyidul Khazraj. Dia tokoh atau ketua kabilah Khazraj. Fasakula hawwaluhu inda mra'atin, sehingga dia ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena sakit itu. Kemudian dia dirawat oleh seorang perempuan namanya Rufaidah wa kanat tudawil jarha. Rufaidah ini biasa ngobatin orang-orang yang terluka. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bihi yaqul kaifa amsaita. Nabi setiap lewat Rasulullah tuh bertanya, kaifa amsaita? Bagaimana sore ini? Ya. Wa idza asbaha kaifa asbahta? Dan kalau pagi Rasulullah juga nanya kaifa asbahta. Jadi di hadis ini mungkin bisa kita ambil di antara kesimpulannya, Rasul menggunakan dua waktu ya, pagi, tapi paginya bukan pada subuh gitu. Pagi hari mungkin ya jam 8, jam 7 gitu ya, sehingga orang sudah mulai aktivitas. Rasul nanya kaifa asbahta. Kalau sore hari pada asar Rasul nanya kaifa amsaita. Kemudian dikasih tahu sama Sa'ad ya, kalau dia baik-baik saja. Jadi menanyakan kondisi, kaifa asbahta, kaifa amsaita, bagaimana kondisinya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga mendoakan, ya mendoakan orang yang sakit itu. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, idza dakhala 'alal marid, kalau Rasul jenguk orang sakit, Rasul baca adhibil ba'sa, Rabban nas ishfi anta syafi. Semoga Allah menghilangkan ya keburukan pada dirimu ini. Ya Allah, hilangkanlah penyakit si fulan. Rabban nas, wahai Tuhan seluruh manusia. Ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah zat yang maha menyembuhkan, la syafi'a illa anta, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau. Ishfi syifaan la yugadiru saqama, sembuhkanlah dengan kesembuhan yang paripurna. Ini riwayat Imam Ahmad. Nah, dari hadis ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada juga banyak doa-doa yang lain ya Bapak Ibu sekalian yang diajarkan oleh Rasul, diantaranya kata Sa'id bin Jubair, ma min abdin muslim ya'udu maridhan. Seorang muslim kalau nengokin orang sakit, lam yahdur ajaluhu. Selama ajal orang ini belum tiba, ya, ada harapan sembuh dan sebagainya. Fayaqulu sab'a marrat. Baca nih doa 7 kali, Pak Ibu. Baca doa 7 kali. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. 7 kali. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka.
As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Illa ufiya, ya, insya Allah orang yang didoakan sehat. 7 kali penuh keyakinan, ya, doakannya ikhlas. Jangan mendoakan, wah ini orang kalau didoain pulangnya saya diamplopin. Nah itu eh, hindari ya. Ini benar-benar murni apa namanya keikhlasan ketika mendoakan. Ada doa juga yang lain, jamaah sekalian, dari Utsman bin Abil As ketika dia datang kepada Nabi, yashkuhu waja'an fi jasadihi. Utsman bin Abil As ini mengadukan ada rasa sakit yang dia dapati di tubuhnya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih nasihat kepada Utsman bin Abil As. Apa kata Nabi SAW? Do' yadaka, ya, letakkan tanganmu alal ladzi ya'lam min jasadika. Letakkan tanganmu di posisi jasadmu yang sakit. Bagian tubuh mana yang sakit? Tangan tempel di situ, taruh di situ. Wakul, kemudian baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Baca 3 kali Bismillah, 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 ya. Cukup Bismillah aja 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Setelah itu wakul sab'a marrat, baca 7 kali. Setelah 3 kali baca Bismillah, baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi, a'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, ya, min syarri, dari keburukan, ma ajid, yang aku dapati, wa uhadir, dan aku waspadai, yang aku waspadai atau aku takutkan, ya. Itu dibaca Bapak Ibu sekalian. Nih bin Roh ketika nengok mana yang sakit, ini bagian ini, tentu yang ditengok ya, kalau laki-laki ya laki-laki gitu, perempuan jamaah sekalian. Jangan nyuri-nyuri kesempatan. Laki nengokin misalkan anak perempuannya anak SMA lagi. Wah, mana yang sakit? Nah, ditunjukin bagian yang sensitif pula. Wah, bahaya ini. Nah, itu nggak usah dipegang ya. Nah, biar ustadzahnya aja atau istrinya yang megang. Bacain, suruh bacain. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billah wa qudratihi. 7 kali ya. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Begitu jamaah saya. Penuh keyakinan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan insya Allah. Yang keempat, adab menjenguk itu mengingatkan pentingnya sabar, ya. Sampaikan kepada yang sakit agar ya bersabarlah dengan ujian yang Allah berikan ini. Sinan bin Rabi'ah dan Abi Rabi'ah qala sami'tu Anas ibn Malik. Aku dengar Anas bin Malik berkata, Rasul bersabda, "Idzabtalallahu al-'abdal muslim bi bala'in fi jasadihi." Apabila Allah menguji seorang hamba yang muslim dengan ujian di jasadnya, qala Allahu lil malak, Allah bilang kepada malaikat, uktub lahu saliha amalihi alladhi kana ya'malu. Ya, catat bagi dia kebaikan yang biasa dia lakukan.
Ini lagi sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi catatannya jalan terus. Argo kebaikannya jalan terus. Fa in syafahu, ya, apabila dia sembuh, gosalahu wa tahharahu, ya, ia dibersihkan dari dosa. Wa in qabadahu ghafarolah wa rahimah. Dan kalau dia meninggal, maka Allah mengampuninya dan juga Allah merahmatinya. Ini riwayat Ahmad dan Bukhari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini, hadis ini kita bisa jadi modal bagi kita untuk ngingetin kepada yang sakit agar bisa sabar. Kenapa? Ini peluang kebaikan orang sakit itu luar biasa. Ya, amal solehnya jalan terus argonya. Biasa ini, biasa itu. Kalaupun sakit, pahalanya begitu terus. Subhanallah. Itu bisa disampaikan agar dia sabar. Kemudian jenguk orang sakit, di antara adabnya jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Mungkin yang sakit udah ngasih kode, dia nguap-nguap. Padahal nggak ngantuk-ngantuk juga sih. Karena ya nggak ditanggepin, dia ngobrol terus. Ditanggepin, capek juga. Ya, ya ada pengalaman lucu gitu. Ada ketika sakit tuh ada orang datang tiap hari. Kalau datang tuh kita nggak bisa istirahat. Ngobrol, ngalor ngidul, Masya Allah. Nah, ada hadis mengatakan, Ya Aba Dzarrin, zur ghibban, tazdad hubban. Wahai Abu Dzar, kunjungilah orang yang sudah lama tak jumpa. Niscaya akan semakin hangat kecintaan kepadanya. Ini riwayat Imam Tabrani. Jadi ya jangan sering-sering, ya, jangan lama-lama, ya, supaya seleranya nggak ini gitu, nggak apa, supaya kehangatannya masih terjaga. Ya mungkin 15 menit, 30 menit, tergantung situasi dan kondisi. Yaqulu Sufyan ats-Tsauri, hamaqatul a'id asyarru 'alal marda min amradihim. Yaji'una min ghairi waqtin wa yutiluna al-julus. Kata Sufyan ats-Tsauri, di antara kebodohan orang yang jenguk itu katanya, kebodohan orang yang jenguk itu lebih buruk daripada penyakit yang menimpa. Dia lagi sakit, tapi kalau ada orang yang jenguk tapi dia nggak paham, itu bisa lebih sakit dari penyakit yang dia rasa. Yaji'una min ghairi waqtin, di antaranya apa? Datang bukan pada waktunya. Ya, di waktu di mana bukan jam jenguk. Wa yutilunal julus, sudah ngejenguk lama lagi. Kan nggak enak juga diusir-usir. Wa yutilunal julus, dia berlama-lama. Nah, dalam menjenguk tidak berlama-lama ya. Sekedarnya aja gitu. Kemudian yang keenam, katanya di antara adab kalau jenguk jangan banyak nanya. Ini kenapa? Itu kenapa? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Ini orang jenguk atau penyidik KPK gitu. Dia yang lagi meriksa. Nah, supaya nggak kesel yang ditanya. Ada orang datang, dakhala rajulun ala Umar bin Abdul Aziz ya'uduhu fi maradi. Ada orang jenguk Umar bin Abdul Aziz ketika sakit. Fasa'alahu an illatihi. Kemudian dia nanya tentang sakit apa gitu. Penyakitnya apa? Sakit apa nih wahai khalifah? Fa akhbarahu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ngasih tahu ini sakit ini. Yang jenguk itu bilang begini, inna hadhil illah ma syufiya minha fulan wa mata minha fulan. Wahai Umar bin Abdul Aziz, penyakit gini mah ya si fulan aja lewat kemarin tuh. Sakit apa? Ini nih. Wah, saya juga punya tetangga lewat nih penyakit beginian mah gitu. Punya tetangga sakit gini nggak sembuh-sembuh tuh. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Idza utta maridhan fala tana ilaihil mauta." Ya,
ente tuh kalau jenguk orang sakit katanya, jangan nakut-nakutin dengan kematian. Wah, ini memang udah nggak ada harapan. Cuma dah ente dirawat sini, udah mendingan pulang aja. Paling seminggu ini lewat. Masya Allah, jamaah saya. Wa idza kharajta anna fala ta'ud ilaina. Kata Umar bin Al-Aziz, ntar kalau balik, kalau sudah pulang, lebih baik besok-besok nggak usah jenguk-jenguk lagi dah. Ya, nyusahin. Nah, ini tentu jangan banyak tanya. Sebagaimana pertanyaannya, tanda petik ya, jangan terlalu jujur gitu. Ngomong pada tempatnya, ini orang lagi sakit. Betul ada tetangganya, sakitnya sama, meninggal. Tapi itu kan tidak layak untuk diceritakan di situasi seperti itu. 7, kalau lagi jenguk orang sakit, minta doa orang sakit, minta didoain. Ya, minta didoakan oleh yang sakit. Kata Nabi, idza dakhalta ala marid, ya, kalau engkau jengukin orang sakit, famurhu ayyad'u laka. Suruh dia supaya doain Anda. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Karena doanya orang sakit ini seperti doanya malaikat. Masya Allah. Ya, mereka lebih bersih. Wallahu a'lam bishawab. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara adab ya menjenguk orang sakit yang tadi disampaikan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita dan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Ustaz sudah memaparkan terkait dengan adab menjenguk, bahwa sudah sama-sama kita dengarkan. Tadi ada 7 poin yang disampaikan, mulai dari mencari waktu yang tepat, di antara azabnya adalah hingga minta doa dari orang yang sakit ini tidak diperkenankan. Kemudian ada juga hikmah atau manfaat atau ibrah dari menjenguk orang yang sakit. So, ini dahsyat sekali bahwa ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka didoakan oleh malaikat sebanyak 70.000. Dan ini momentum yang sepertinya sulit untuk didapatkan dan hanya ada di ketika kita menjenguk orang sakit. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan materi pada malam hari ini, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Oke, izin dibacakan pertanyaan dari Dokter Rita. Mohon izin Ustaz, bagaimana kalau seorang dokter visit pasien, apakah bisa mendapatkan pahala menjenguk orang sakit? Tahu Ustaz? Nah, ya, terima kasih Bu Dokter ya. Bisa dapat pahala ya. Itu sangat mungkin sekali. Innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya kita. Apa namanya? Tinggal memainkan niatnya aja. Bukan hanya sekedar misalkan menunaikan profesi sebagai dokter, tapi juga ini yang saya tengok ini seorang muslim, seorang mukmin, orang yang sakit, saudara saya seiman, seislam. Kemudian kita hibur, maka insya Allah dapat pahala dengan itu. Ya, tinggal memainkan niat, innamal a'malu binniyat, dan juga kasih nasihat-nasihat yang membuat dia bisa semakin dekat sama Allah. Karena biasanya orang itu, pasien itu lebih dengar dokter daripada ustadz. Kata ustadz suruh sholat nggak pernah sholat. Coba kalau dokter ngomong, ya ibu jangan makan ini, jangan itu, diturutin tuh biasanya. Jadi kesempatan emas gitu. Wah ini kayaknya nih ibu bapak nih
sholatnya tambah rajin ya, baca Qur'annya tambah rajin ya. Nah itu bisa kerekam tuh, karena jelasin alasannya, misalkan secara logika ya, secara fakta ilmiahnya ada kalau ibadah itu meningkatkan kebahagiaan, imunitas dan lain sebagainya. Wallahu alam. Innamal amalu binniyat. Insya Allah dapat pahala. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, Bu Dokter, terima kasih. Tapi kalau begitu Ustaz, Ya, termasuk yang membersihkan kamar atau cleaning service pun ketika diniatkan untuk menjenguk bisa berpahala juga Ustaz ya. iya, sama semuanya juga punya potensi dapat pahala. Ada hadis Baik, baik. mengatakan seorang suami kan wajib ngasih nafkah kepada istri ya. Wajib kan? Tetapi dia bisa bernilai sedekah ya, hatta taj'alu fi fimra'atika kata Rasulullah. Suami wajib ngasih nafkah kepada istri, keluarga itu wajib. Tapi kalau dia niatkan sedekah, dia niatkan ibadah, ya, maka meskipun suapan nasi yang disuapkan ke mulut istri itu bisa dinilai sedekah, bisa pahalanya pahala sedekah. Gitu. Innamal amalu binniat. Penting sekali untuk memainkan niat dengan baik, ya, agar kita bisa dapat nilai plus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Masya Allah, memang luar biasa Ustaz ya. Dengan niat kita merubah segalanya, komponen Iya. segalanya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, jika yang sakit diri sendiri, apakah bisa juga dibacaan tadi yang diletakkan tangan di atas yang sakit Ustaz? Bisa. Yang sakit, ya, sakit gigi ya bismillah, bismillah, bismillah gitu. Nah, atau yang kedua, baik yang pertama as'alullahal azim rabbal arsyil azim ya ayyashfiyani gitu. Aku mohon kepada Allah Tuhan arasy yang agung, ya Allah sembuhkanlah aku. Atau tadi riwayat yang kedua, bismillah, bismillah, bismillah 3 kali, kemudian 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Sendiri boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, selanjutnya Ustaz, sakit itu bisa dikategori sebagai cobaan atau ujian atau balasan sebagai azab, dan tanda-tandanya seperti apa Ustaz? Orang yang beriman, bagi orang yang beriman, dia istiqomah dalam keimanan, komitmen dengan imannya, dia sakit, itu ujian. Nabi Ayub sakit, ya enggak? Nabi Ayub, Nabi itu. Tentu tidak bisa kita katakan Nabi Ayub ini kena azab. Enggak, itu sakit, ujian dari Allah. Uji iman, ya, uji kesabaran. Sebagaimana sakit itu menaikkan level. Allah ingin meninggikan level. Ada hadis ya, Allah itu ingin ninggiin derajat seseorang. Tapi nggak bisa dengan hanya ibadah. Tapi dia akan bisa sampai kepada derajat itu kalau diuji. Nah, Allah akan uji dia hingga dia sampai ke levelnya, ke makomnya gitu. Nah, jadi apa namanya, bab itu cobaan, ya, bala. Bagaimana orang itu mendapatkan terkategori dapat azab? Apabila dia melakukan dosa, ya. Ada satu riwayat mengatakan tidaklah seseorang mendapatkan musibah illa bidzanbin, ya, bidzanbin irtakabahu, kecuali karena dosa yang dia kerjakan. Nah, jadi mungkin ini ke kita ya, supaya kita itu nggak kepedean juga gitu. Kita misalkan sakit, ya ini mawas diri lah. Ya bagusnya mungkin ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ada kesalahan. Makanya kita cari nanti kesalahan-kesalahan apa nih? Dosa apa yang telah kita kerjakan sehingga Allah
menimpakan penyakit itu atau ujian itu kepada kita. Bisa jadi tanda petik hukuman ya, karena ada perbuatan dosa, karena ada kesalahan. Nah, dalam surat apa itu ya? Allah mengatakan walakin kazzabu fa akhadnahum bidunubihim. Tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami hukum mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Itu bisa dibaca juga dalam kitab Ad-Da wad-Dawa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi wallahu alam bisawab, kira-kira seperti itulah yang saya pahami ya, antara musibah dengan ya ujian sama tanda petik azab tersebut. Tapi tentunya kita nggak bisa sembarang klaim gitu. Jangan sampai kalau pribadi yang kena, wah ini ujian dari Allah. Tapi yang lain nuduhnya tuh azab dari Allah gitu ya. Enggak. Jadi kita hindarilah. Kalau kita kena ya mawas diri. Kira-kira apa nih? Saya ada kisah yang saya baca ya, ditulis oleh Ibnu Ashur rahimahullahu ta'ala. Kalau nggak salah Ibnu Ashur atau ulama yang lain itu, dia bilang, jadi ada seorang tabi'in dulu. Dia ini bisnis madu. Saya entah sudah saya cerita atau belum. Dia punya bisnis madu, ya. Banyak sekali, ratusan drum, ratusan drum, entah berapa tuh kalau diasetkan, dinilai ya tuh asetnya. Hingga satu hari ada satu drum madunya itu kemasukan bangkai tikus, karena najis ya. Bangkai tikus tuh masuk ke dalam salah satu drum dari ratusan drum yang ada itu. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala si tabi'in ini lupa gitu. Entah drum yang mana nih yang kena bangkai tikus itu. Saking warok ya, hati-hati, dibuang itu semuanya tuh ratusan drum madu. Entah nyium atau apa, yang penting dia buang tuh. Ya, karena khawatir jangan-jangan yang ini, jangan-jangan yang itu, dan pokoknya dibuang semua. Kemudian dia mengatakan, ini pelajarannya, dia bilang begini. Kondisi seperti ini, dia bilang, itu sudah saya tunggu sekian belas tahun, Bambang. Sekian belas tahun. Maksudnya apa? Dia bilang, mungkin ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman Anda ini orang soleh gitu. Dulu saya pernah tanda petik ngata-ngatain orang. Dia bilang kepada seseorang, wahai miskin gitu ya, wahai orang fakir. Dia cuma ngomong begitu. Dia katakan, itu dosa yang saya lakukan gitu. Dan saya tunggu tuh hukumannya. Mungkin sudah taubat, sudah apa, sudah dia lakukan. Cuma dia merasa kayaknya nggak cukup gitu. Nah, jamaah sekalian, hingga ketika tadi ya dia mendapati bisnis madunya itu ada kemasukan bangkai tikus, dia buang tuh. Dia buang semuanya. Dia bilang mungkin ini hukuman dari ya perbuatan saya yang saya anggap itu dosa. Nyakiti hati orang lain. Itu cuma ngomong loh. Apalagi kalau sekarang, mohon maaf ya, di mana tuh? Di Tebet atau di mana tuh yang tetangga ditagih malah nusuk, ngebunuh orang yang nagih. Nauzubillahimin dzalik. Kezaliman semakin merajalela. Ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi disitulah kita bisa membedakan mana musibah dan mana azab. Wallahu a'lam bishawab. Tadi disampaikan bahwa perbuatan dosa itu bisa menjadi asbab seseorang menjadi sakit. Nah, ketika ini sakit terjadi pada yang bersangkutan, maka apakah dengan sakitnya itu bisa termasuk menggugurkan dosa? Ya, betul. Jadi tadi saya sudah jelasin ya. Bagi siapa? Bagi yang ikhlas, bagi yang ridho,
ya nerima dengan kondisi sakit yang dia terima. Tapi juga dia tetap harus ikhtiar supaya sehat agar hidupnya bisa lebih optimal, lebih maksimal dalam ibadah gitu. Nah, jadi sakitnya itu bisa menggugurkan dosa-dosanya dia. Kalau dia terima tidak ngedumel ya, tidak marah-marah. Bagi orang yang sabar seperti itu insya Allah sakit akan menjadi ya mukafirus sayyiat, menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang mana? Kesalahan yang kecil-kecil. Kalau dosa-dosa gede itu harus taubat, taubatan nasuha. Ya, gitu lah. Wallahu a'lam bishawab. Saya, Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz, untuk malam hari Ya. ini. Eh, Jika seorang dokter berdoa dimudahkan rezekinya, apakah berarti dokter berharap banyak orang yang sakit? Apakah berdosa? Hmm. Bagaimana menjawabnya jika pertanyaan dari orang-orang seperti itu, Ustaz? Ya, Jazakallah. ya. Kita melihat sakit itu tidak hanya, maaf Rizky itu kan bukan hanya dari itu, ya. Eh, jangan terfikir begitu. Maksudnya ya Allah mudahkan rizki saya. Ya kan rizki banyak pintunya. Mungkin dokter ini juga ada bisnis, ya kan, ada usaha gitu. Mungkin yang datang ke rumah sakitnya bukan hanya orang sakit, tapi orang sehat, tapi ingin supaya lebih sehat. Nah, ya. Jadi jangan terfikir ya seperti itu. Jangan sampai juga nanti kalau dosen berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya, ya tidak dianggap supaya banyak orang bodoh kan, supaya pada kuliah. Enggak juga. Atau misalkan kalau pengacara berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya, bukan berarti dia mendoakan banyak orang masalah gitu. Ya, banyak orang yang bermasalah dalam hukum. Enggak juga. Jadi kalau saya memahami ya, selama kita tidak memikirkan seperti yang tadi ditanyakan, ya pintu rezeki itu sangat banyak sekali. Dokter bukan hanya dari pasien, tapi juga dari pintu-pintu yang lain. Mungkin dia memberikan kuliah kesehatan itu juga menjadi pintu rezeki. Dia menjadi konsultan kesehatan itu juga pintu rezeki. Atau dia bantu yang lain. Bahkan ada kan di mana ya tempo hari itu justru dia nggak nerima bayaran gitu. Tapi rezekinya oleh Allah dibuka sangat lapang. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Baik, Ustaz, ini ada satu yang resen atas nama Muhammad Yusuf. Ini pertanyaan terakhir. Bisa silakan Pak Muhammad Yusuf. Syukran kesempatannya. Izin bertanya Ustadz, Anda Monggo. pernah lihat tuh Iya, iya. kata-kata mutiara di WA. Kalau alam Hmm. ini mafujat dari siapa atau Hmm. mungkin hadis bahwasanya musibah jika mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah sebuah nikmat. Namun sebaliknya, nikmat jika menjauhkan kita daripada Allah itu adalah sebuah musibah. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Jazakallah khairan. Iya, iya. Jazakallah khair. Ya, tentu penjelasannya mesti ditanya kepada yang bikin status WA itu tuh. Ya enggak? Tapi kira-kira itu persis tadi seperti yang kita baca tadi ya. Ada ungkapan ya. Ya, wa yabtalillahu al-abda bin ni'ami wa yun'imullahu al-abda bil balwa gitu ya. Kadang Allah memberikan nikmat kepada hambanya justru dengan musibah. Sebagaimana Allah menguji seseorang dengan nikmat. Intinya, Bang Yusuf, apa namanya, eh,
ya kita jangan ngarepin ini ya, nggak boleh ngarepin musibah deh. Nggak boleh ngarepin diuji, ya Allah kapan saya sakit. Kayaknya saya kalau sakit itu nikmat banget, itu nggak boleh. Kata Allah subhanahu, kata Rasul, wala tatamannawul mauta. Ya, kalian tuh jangan ngarep-ngarep kematian. Jangan ngarep-ngarep yang buruk lah gitu. Bahkan ada hadis juga, wala tatamannaw liqa'al adu. Jangan juga ngarep kapan nih musuh datang. Nggak usah. Ya, yang buruk-buruk itu kita hindari. Makanya kita banyak doa supaya dihindari dari keburukan, dari sakit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana, dari kesedihan gitu ya. Kemudian kita Allahumma afini fi badani, ya Allah sembuhkan badanku, wa afini fi sam'i, sembuhkan pendengaranku, wa afini fi basari, juga berikan kesembuhan pada penglihatanku. Kita minta yang sehat, yang baik-baik, sehat, kebaikan. Kita minta itu. Nah, tapi nanti kalau seandainya kita sakit, ya kita sabar. Ya kita sabar. Tapi jangan diminta, tetap aja jangan diminta. Kata-kata tadi itu benar ya, tapi kita nggak boleh minta. Minta mah yang baik-baik aja. Minta yang baik, minta sehat, minta bahagia, minta kaya. Ya, jangan minta yang anti mainstream gitu. Ya, kalau minta sehat dia minta sakit. Nah, itu nggak boleh begitu. Tapi kalau kita dapat ujian, dapat musibah, ya harus siapin kesabaran, ya, keridhaan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang Jazakallah Pio. Ustaz atas Ya, pencerahan. afwan, Bang. Siap atas jawabannya. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semua dalam menyikapi atau tentang azab menjenguk orang sakit. Ya, ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada sesi penanya tadi, sesi terakhir untuk sesi tanya jawabnya, semoga bisa menjawab semua yang menjadi keluh. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya mohon izin Ustaz Itang untuk pimpin doa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما عاد منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تقضي لنا قضاء فتجعل عاقبته رشدا ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khair. Jazakallah Ustaz Itang atas pemaparan materi pada malam hari ini. Jazakallah juga kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Basuki Supartono yang sudah berkenan
hadir membersamai pada malam hari ini. Dokter Prita juga sudah membersamai, serta rekan-rekan relawan Bapak Ibu sekalian dari berbagai daerah yang berkenan hadir. Sampai tadi sudah ada juga yang dari Papua ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di pekan depan ini sudah terwakili dari Aceh hingga Papua ini, berharap bisa berkumpul dalam agenda kajian rebuan. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan doa yang dibacakan oleh Ustaz Kang Usmana setelah hadir, rangkaian agenda kajian rebuan pada malam hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Kang Pio, mohon maaf atas segala hilaf dalam penyampaian. Semoga Allah mengampuni kita semua dan senantiasa diberikan kesehatan pada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz.